Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mawaddah dari IKM 10 Semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungi atau jamur untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar Biomedik 3. Pengertian fungi atau jamur. Fungi atau cendawan adalah organisme heterotrofik. Mereka memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Bila mereka hidup dari benda organik mati yang terlarut, mereka disebut sporofit. Fungi memiliki berbagai macam penampilan tergantung pada spesiesnya. Pelsder 1986. Dalam Campbell 2003, fungi adalah eukariota dan sebagian besar adalah eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya. Ditinjau dari cara memperoleh makanan, organisasi struktural, serta pertumbuhan dan reproduksi. Reproduksi jamur. Spora fungi memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan dapat dihasilkan secara seksual maupun aseksual. Pada umumnya, spora adalah organisme uniseluler, tetapi ada juga spora multiseluler. Spora dihasilkan di dalam atau dari struktur hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan pertumbuhan yang cepat, fungi mengklon diri mereka sendiri dengan cara menghasilkan banyak skal spora secara aseksual. Struktur tubuh jamur memiliki dua fase. Yang pertama, fase vegetatif. Struktur vegetatif dari jamur sendiri terdiri dari hifa yang menyerupai benang-benang panjang. Hifa secara kolektif membentuk miselium dan panjangnya ada yang sampai beberapa meter. Kedua, fase generatif. Perkembangbiakan jamur secara generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan peleburan gamet atau sel-sel kelamin yang didahului dengan penyatuan dua hifa yang berbeda, yang disebut konjugasi. Ciri-ciri fungi. Dalam struktur pembentukannya, fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Pertama, tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof. Kemudian, hidup menjadi saprofit, parasit, dan simbiosis. Lalu, memiliki sifat eukarion atau terdapat inti sejati. Kemudian, memiliki sel tunggal dan ada yang memiliki banyak sel. Lalu, berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Kemudian, tumbuh pada lingkungan yang memiliki zat asam, tempat yang lembab yang mengandung zat organisme, dan memiliki dinding sel tubuh yang tersusun dari kitin. Cara hidup dan habitat jamur. Pertama, cara hidup jamur bervariasi. Ada yang hidup secara soliter dan ada yang hidup berkelompok atau membentuk koloni. Pada umumnya, jamur hidup secara berkelompok atau berkoloni karena hifa dari jamur tersebut saling bersambungan atau berhubungan. Kedua, cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada lichen. Klasifikasi jamur. Jamur atau fungi dipelajari secara spesifik di dalam cabang biologi yang disebut mikologi. Para ahli mikologi atau mycologist mengelompokkan kingdom ini ke dalam 4 divisi. Dasar yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah persamaan ciri-ciri.
Salah satu ciri jamur adalah bereproduksi dengan spora, baik spora berflagela maupun spora tidak berflagela. Jenis-jenis jamur yang sporanya berflagela dikelompokkan dalam dunia Protista, yaitu Myxomycotina dan Omycotina. Reproduksi jamur. Spora fungi memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan dapat dihasilkan secara seksual maupun aseksual. Pada umumnya, spora adalah organisme uniseluler, tetapi ada juga spora multiseluler. Spora dihasilkan di dalam atau dari struktur hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan pertumbuhan yang cepat, fungi mengklon diri mereka sendiri dengan cara menghasilkan banyak skal spora secara aseksual. Sifat-sifat fungi. Jamur atau fungi adalah organisme tingkat rendah yang belum mempunyai akar, batang, dan daun, sehingga sering disebut thales. Tumbuhan jamur terdiri atas satu sel, dan ada yang banyak sel. Yang terdiri dari banyak sel umumnya berbentuk benang. Benang-benang tersebut disebut hifa. Hifa akan bercabang-cabang membentuk bangunan seperti anyaman yang disebut miselium. Pada sel jamur tidak ditemukan sel klorofil, sehingga kelompok jamur bersifat heterotrof. Fungi yang menguntungkan. Jamur kuping atau Auricularia memiliki ciri-ciri. Pertama, mempunyai tubuh buah yang bertekstur jeli yang unik. 2. Bagian tubuh buah dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk atau kadang dengan disebut kuping. 3. Warna tubuh buah jamur ini pada umumnya hitam atau coklat kehitaman, akan tetapi ada pula yang memiliki warna coklat tua seperti kuping. Memiliki diameter 2-15 cm, tipis berdaging dan kenyal. Fungi yang merugikan. Pythium sp memiliki ciri-ciri. 1. Hidup saprofit di tanah lembab. 2. Struktur tubuh jamur Pythium ini terdiri dari golongan Ascomycotina. Golongan ini struktur tubuhnya ada yang multiseluler dan uniseluler. 3. Tubuhnya terdiri atas benang-benang yang bersekat atau ada yang unisel. 4. Berukuran kecil, berfilamen yang kekurangan klorofil. Kerugiannya menyebabkan penyakit pada pembibitan dan dumping off atau rebah semai. Klasifikasi jamur. 1. Divisi Scyphomycota. Jamur yang tergolong divisi ini hidup di dalam darat, di atas tanah, atau pada tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Namun, Scyphomycota berasal dari Zygospinchirium. Zygospora merupakan spora istirahat yang memiliki dinding tebal. 2. Divisi Ascomycota. Jamur Ascomycota atau jamur kantung ada yang uniseluler dan multiseluler. Jamur ini ada yang bersifat parasit dan ada juga yang bersifat saprofit. 3. Divisi Bisiodimycota. Pada umumnya, tubuh buah jamur dari divisi Bisiodimycota berukuran besar atau makrofis, walaupun ada juga yang berukuran kecil atau mikrofis. Jamur ini divisi Bisidiomycota memiliki ciri khas. Ia memiliki bisidium. Bisidium merupakan alat reproduksi seksual yang terdapat dalam bilah. Seluruh basidium berkumpul membentuk suatu badan yang disebut bisiodikel. 4. Divisi Dithyramycota. Jamur yang tergolong Dithyramycota adalah jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Jamur ini biasa disebut jamur tidak sempurna atau jamur imperfekti. Campbell 1998, 581. Reproduksi aseksualnya terjadi dengan fragmentasi atau dengan conidium. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan fungi oleh saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.